tapi dipaksakannya untuk berjamaah ke masjid. Berjalan dia ke masjid walaupun bawa senter atau bawa alat penerang yang lain, demi berjamaah di masjid. Dia pergi di malam yang kelam itu, maka itu adalah kelompok kedua yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang sabar, subuh, ya kan, subuh, bapak-bapak yang sabar, subuh, walaupun gelap, cuaca tidak mendukung, mungkin gerimis, lampu mati pula, tapi dipaksakannya untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu adalah orang yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah nanti di hari kiamat. Itu bapak dan ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita paksakan diri, ya, kita paksakan diri kita, karena diri kita ini pada prinsipnya kan harus dipaksakan baru terbiasa. Harus dipaksakan. Makanya bagi orang yang haji itu, kata beliau, ya kan, ada Pak Eri waktu haji, kenapa harus 40 kali sholat berjamaah di Madinah kan? Namanya sholat arba'in. Itu kan melatih diri, memaksakan diri untuk berjamaah sepanjang 40 kali sholat, berarti 8 hari. Itu memaksakan diri kita supaya terbiasa sholat berjamaah, supaya balik ke rengas condong tetap berjamaah. Kenapa? Udah terbiasa 40 kali tidak putus. Jadi metodenya metode 40. Apa metode 40 itu? 40 kali sholat fardu dia tidak pernah tidak berjamaah, maka insya Allah akan mudah untuk hari-hari berikutnya. Jadi itu namanya metode 40. Ada juga metode 40 di dalam menghafal Al-Quran. Ada juga dalam tahfizul Quran ada metode 40. Macam mana 40 itu? Satu halaman itu kita baca 40 kali. Tidak usah dihafal dulu, tidak usah menghafal, baca saja 40 kali. 25% sudah masuk, karena 40 kali membaca. Paling tidak 20%, 25% sudah lengket di pikiran kita, di otak kita, karena 40 kali dibaca. Nanti ke 41 baru mulai masukkan ke otak untuk menghafal. Insya Allah sebentar satu halaman. Kemudian pengajian ini saya harapkan Bapak dan Ibu, siapapun yang menyampaikan materi, tolong terus ikut mengaji. Kenapa? Saya sangat prihatin. Mudah-mudahan tidak kita ya, tidak ada di lingkungan kita. Tapi saya masih menemukan orang, kalau saya katakan sahabat saya mungkin terlalu dekat. Dan jangan-jangan dia tidak mengakui saya sahabatnya ya. Tapi saya sering ketemu dengan orang itu, sering duduk bersama. Apa yang ditanyakannya? Pak perlindungan? Iya. Apa surah Yasin itu memang Al-Quran apa tidak? Ya Allah. Dia bertanya, apakah Al-Quran, apa surah Yasin itu termasuk dari Al-Quran atau tidak? Ini orang ini pernah ngaji apa tidak nih dari pikiran? Padahal saya tahu persis dia bukan mu'allaf ya. Dia bukan mu'allaf. Ya kalau mu'allaf yang baru sekian tahun masuk Islam mungkin ya bisa-bisa saja dia, karena ditengoknya ada buku surah Yasin khusus. Mungkin ini bukan Al-Quran ini, mungkin ayat lain atau kitab lain ini. Ini tidak. Mulai dari nenek moyang Islam lah, ya Islam lah. Tapi dia bertanya, apa surah Yasin itu Al-Quran apa tidak?
Lebih kurang seperti itu bahasanya. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah berbahaya ini. Berarti dia tidak pernah baca Quran. Kalau dia waktu kecil dulu pernah baca Quran, apalagi sampai khatam, tentu dia akan ketemu dengan surah Yasin. Ya Bu ya? Kalau menurut jamaah Rengas Condong, surah Yasin itu salah satu dari surah Al-Quran. Apa tidak? Pasti ya, pasti. Dari 114 surah itu salah satu di dalamnya surah Yasin. Arti Yasin itu sebenarnya tidak berani para ulama untuk menafsirkan, tapi ada qaul yang berpendapat, dan qaul itu adalah qaul yang kuat, bahwa Yasin itu adalah nama Nabi SAW. Makanya ibu-ibu yang rajin selawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salawat dan salam Allah kepada Toha, utusan Allah. Toha itu adalah nama Nabi. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salawat dan salam kepada Yasin, kekasih Allah. Siapa Yasin itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada disampaikan di dalam beberapa macam kitab bahwa kalau ada orang di sebelah kita membaca surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kata dia, kita di sebelahnya duduk, sunnah dijawab sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang mengatakan Nabi Muhammad, kata orang, sunnah kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ironis betul, sedih betul perasaan saya. Saya merasa dia kawan saya, tapi dia tidak tahu rupanya surah Yasin itu bagian dari Al-Quran. Ada lagi yang paling parah. Ada lagi. Apa itu? Dia sudah berwudu tadi. Dia berwudu. Saat kami satu perjalanan ini, dia berwudu, belum sholat, batal wudunya. Bukan batal, ya batal, karena dia mau buang air kecil. Sesudah berwudu, dia mau buang air kecil, baru selesai berwudu, lalu dia datang ke tempat sholat. Tadi kau udah batal? Saya bilang, enggak, aku udah berwudu tadi. Iya, tapi kan kau udah kencing, saya bilang. Apa batal wudu saya? Kan baru berwudu aku, kata dia. Ya Allah, dipikirnya apa sih yang membatalkan wudu? Apakah tidak termasuk itu buang air kecil itu? Begitulah kondisi umat kita. Saya yakin dan percaya itu hanya salah satu contoh daripada sekian banyak orang. Saya yakin saya itu. Kenapa? Karena mohon maaf bagi Pak Musi, saya tidak nyinggung siapa-siapa, karena setahu saya orang itu tadi orang yang dianggap tokoh. Cuma saya tidak mengatakan tokoh apa ya. Tokoh itu kan banyak ya. Kalau Pak Ridwan tokoh adat kan gitu kan. Ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada tokoh masyarakat, macam-macam lah tokohnya ya. Ini dua bentuk pertanyaan yang saya temukan di masyarakat. Makanya malam ini kesempatan saya menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ngajilah terus. Walaupun kajinya itu sudah tahu kita, setidak-tidaknya mengulang-ulang itu pun sudah pahala. Satu, lancar kaji diulang-ulang, lama makan dikunyah-kunyah. Pasal jalan kalau ditempuh. Walaupun jalan sudah pasal, kalau jarang ditempuh itu akan semak kembali. Iya kan? Iya Bu. Makanya bacaan pun zikir tidak apa-apa. Saya masih ingat dulu tahun 84, ibu-ibu di rumah saya di kampung, itu datang itu ibu-ibu itu. Saya waktu itu tahun 84, umur saya 21 tahun. Ibu-ibu datang terus ke rumah. Apa? Coba dengarkan dulu doa iftitah saya. Berdatangan itu. Datang ibu-ibu. Karena saya cuma waktu belajar di madrasah dulu.
Namanya pun madrasah ibtidaiyah zaman dahulu, sekolah Arab. Sekolah Arab. Namanya sekolah Arab. Jadi duduk di depan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, kalau lagi sholat, dalam sholat tidak baca bismillah untuk membaca doa iftitah. Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung baca Allahu Akbar kabiro. Tapi jangan disambung. Macam cerita saya waktu istirahat minggat. Ada kawan, kebetulan dia tamatan fakultas ekonomi. Bagaimana supaya dengan modal sedikit-dikitnya dapat untung yang sebesar-besarnya, supaya praktis dan ekonomis. Apa itu? Takbir dia satu kali tapi tujuan dia dua. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, katanya kan. Itu tidak boleh itu, Bu. Allahu Akbar langsung disambung kabiran walhamdulillahi katsiran. Yang benar Allahu Akbar, saktah, berhenti sebentar, baru Allahu Akbar kabira, dan selanjutnya jangan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Kepala dinas pula itu pernah itu, ya, mohon maaf Pak Basuki, mohon maaf. Kepala dinas begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi kan kepala dinas kan bukan, tidak semuanya ahli agama kan gitu kan. Tidak semuanya, sama aja dengan kita orang Jambi. Tidak semuanya kita ahli adat kan. Tidak semuanya. Kalau semuanya ahli adat, siapa yang tokoh adatnya? Kan gitu kan. Bapak sekalian yang saya muliakan, gantian baca Allahu Akbar kabira sampai salam. Minggu depan datang lagi, dengarkan Fatihah saya. Begitu ibu-ibu itu. Saya waktu itu umur 21 tahun, tahun 84. Tahun 1984. Bapak sekalian, kembali kepada kaji kita tadi. Ada 3 macam manusia yang mendapat perlindungan di bawah arsy. Di bawah arsy Allah di hari kiamat. Tentunya itu tidak datang dapat sendiri, kecuali setelah kita berusaha waktu kita hidup di dunia. Apa salah satunya? Usaha untuk mendapatkan berlindung di bawah arsy Allah itu. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Al-mutawaddi'u fil makarih. Sabar dia berwudu dalam situasi kondisi yang sangat dingin. Kesehatannya tidak fit, badan sudah tua, model kita inilah, ya kan? Asam urat lumayan tinggi, kolesterol entah apa-apa lagi bercampur aduk di badan ini. Tapi walaupun dingin seperti itu, dipaksakannya badan yang sudah renta ini untuk berwudu. Untuk berwudu. Sabar dia. Kalau sabar dalam musibah banyak yang mampu. Tapi sabar dalam ketaatan itu yang sulit. Kalau sabar dalam musibah, banyak orang yang sabar. Coba lihat. Tidak terlalu tinggi imannya, ninggal bininya sabar dia. Iya. Atau lakinya ninggal, biasa-biasa lah, tidak pala lamonian dia bersedih. Iya kan? Paling seminggu 7 atau 7 hari. Iya kan? Sanggup dia menahankan musibah itu. Tapi sabar di dalam berbuat taat kepada Allah, ini yang agak berat. Apa contohnya? Itu tadi, al-mutawaddi'u fil makari, berwudu di waktu saat yang sangat rawan bagi dirinya. Hari dingin, hujan pula, rematik kambuh, tapi mau sholat, berwudu juga dia. Itu orang yang sabar model itu, termasuk orang yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah nanti di hari yang kemudian.
Kan banyak orang gara-gara terlalu dingin segan dia untuk berwudu. Karena tidak berwudu akhirnya sholat tidak. Akhirnya tidak sholat. Kenapa? Karena tidak berwudu. Ditanya, kenapa tidak sholat? Aku tidak bisa berwudu. Ngapa? Badan menggigil. Badan menggigil, dinginnya. Apalagi di Kayuwaro ya. Di sana, di Kayuwaro. Hujan datang. Lokasinya di Kayuwaro. Ya lumayan juga. Iya kan? Kayak kesum apa tangan itu. Iya. Yang model itu rupanya adalah orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah. Yang kedua siapa lagi? Kan tiga tadi orangnya, tiga macam. Wal masyi ilal masajidi bizulmi. Ini mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini termasuk di sini ya. Amin. Siapa itu? Wal masyi, orang yang berjalan ilal masajidi, ke masjid bizulmi, padahal lampu mati, listrik mati, gelap, subuh kan lampu mati pula, tapi dipaksakannya untuk berjamaah ke masjid. Berjalan dia ke masjid walaupun bawa senter atau bawa alat penerang yang lain, demi berjamaah di masjid. Dia pergi di malam yang kelam itu, maka itu adalah kelompok kedua yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang sabar subuh, ya kan, subuh, bapak-bapak yang sabar subuh walaupun gelap, cuaca tidak mendukung, mungkin gerimis, lampu mati pula, tapi dipaksakannya untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu adalah orang yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah nanti di hari kiamat. Itu bapak dan ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita paksakan diri, ya, kita paksakan diri kita, karena diri kita ini pada prinsipnya kan harus dipaksakan baru terbiasa. Harus dipaksakan. Makanya bagi orang yang haji itu, kata beliau, ya kan, ada Pak Eri waktu haji, kenapa harus 40 kali sholat berjamaah di Madinah kan? Namanya sholat arba'in. Itu kan melatih diri, memaksakan diri untuk berjamaah sepanjang 40 kali sholat, berarti 8 hari. Itu memaksakan diri kita supaya terbiasa sholat berjamaah, supaya balik kerengas condong tetap berjamaah. Kenapa? Udah terbiasa 40 kali tidak putus. Jadi metodenya metode 40. Apa metode 40 itu? 40 kali sholat fardu dia tidak pernah tidak berjamaah, maka insya Allah akan mudah untuk hari-hari berikutnya. Jadi itu namanya metode 40. Ada juga metode 40 di dalam menghafal Al-Quran. Ada juga dalam tahfizul Quran ada metode 40. Macam mana 40 itu? Satu halaman itu kita baca 40 kali. Tidak usah dihafal dulu, tidak usah menghafal, baca saja 40 kali. 25% sudah masuk, karena 40 kali membaca. Paling tidak 20%, 25% sudah lengket di pikiran kita, di otak kita, karena 40 kali dibaca. Nanti ke 41 baru mulai masukkan ke otak untuk menghafal. Insya Allah sebentar satu halaman 40 diulang-ulang. Namanya metode 40. Jadi sholat berjamaah model itu juga. Makanya cuma kalau umrohnya cuma 12 hari, payah dapatnya itu ya. Karena untuk mengejar 40 kali sholat itu kan 8 hari. Iya kan? Kadang cuma 5 hari kita di Madinah, ya kan? Kadang cuma 5 hari.
Itu. Dua, wal masyi ilal masajid fi zulmi, berangkat ke masjid dalam di kegelapan malam, walaupun kurang fit badannya, lampu PLN mati, umpama hujan datang pula, tapi dipaksakannya untuk berjamaah ke masjid, maka dapat perlindungan nanti di akhirat di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i', wa mut'imul ja'i'. Ini apa masuk pemberian makan bergizi untuk anak sekolah apa tidak? Iya kan? Wa mut'imul ja'i', memberi makan orang yang lapar, memberi makan orang yang lapar. Rupanya orang memberi makan orang lapar itu sangat besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Kenapa? Orang yang lapar, yang ketiadaan makanan, kita kasih makan, berarti nyambung hidup dan nyawa orang, menyambung hidup dan nyawa orang. Orang itu adalah termasuk orang yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah. Lalu bagaimana dengan pemberian makan bergizi untuk anak sekolah? Saya tidak bisa jawab apakah itu termasuk di sini, iya kan? Ya mudah-mudahan lah ya. Iya mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang apalagi anak sekarang dikasih makan, mana mau dia? Iya kan? Dia yang lain yang dimakannya. Kita kasih pisang goreng, mana mau dia? Dia maunya apa namanya itu? Ya pizza gitu kan? Iya anak zaman sekarang. Mana mau dia goreng pisang goreng? Kalau kita dulu sarapan pagi pisang goreng udah hebat itu. Atau ubi kan? Anak sekarang mana kenal dia itu? Tidak tahu dia itu. Ya zamannya kan, anak zaman namanya. Kita di zaman kita dulu model itulah, karena kita lahir di zaman darurat ya. Makanya kadang-kadang timbul perasaan saya, kenapa terlalu cepat aku lahir? Ya, kenapa terlalu cepat aku lahir? Coba aku lahir tahun 80. Coba aku lahir tahun 80. Iya kan? Ini di zaman dunia lagi susah, disitulah saya lahir. Makanya orang main laptop, awak tidak bisa lagi. Iya kan? Iya. Tahu sedikit itu nanti udah lupa lagi. Bisa membuat apa namanya? Udah bisa ngetik. Minggu depan udah tidak tahu lagi. Udah lupa macam mana yang mau diketik itu. Saya berpikir, kenapa saya terlalu cepat lahir? Tapi tidak ada gunanya disesali. Yang jelas, kita yang sudah berumur 60 ke atas, kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Udah banyak zaman yang kita lewati. Iya kan? Kalau model saya, hidup di zaman Soekarno dikit. Ya, hidup di zaman Soekarno dikit. Iya, zaman Soekarno. Kalau zaman Soeharto mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari awal zaman Soekarno aja aku sudah ada kan. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 macam manusia. Mudah-mudahan kita walaupun tidak tiga-tiganya, mari kita usahakan supaya masuk kita salah satu kelompok yang disebutkan tadi. Yang pertama, berwudu walaupun dalam keadaan sangat beresiko. Ya, orang yang kedinginan, apalagi musim dingin. Bapak-bapak yang umroh, yang haji musim dingin, saya pernah di Madinah 9 derajat di bawah 0. Iya, 9 derajat di bawah 0.
Pak musim dulu pun pernah juga, musim dingin tahun kemarin. Dulu pun Bapak waktu tahun 2005. Iya. Sampai saking dinginnya, ada kawan saya dokter laki-laki pecah-pecah tumitnya, berkeluaran darah. Saya bilang, dokter pecah juga tumitnya, saya bilang. Padahal udah pakai Nivea dia. Apa kata dia? Dokter itu kan cuma profesi, soal sehat atau tidak itu di tangan Allah, kata dia. Kalau ini dokter yang benar akidahnya, saya bilang, ini akidahnya luar biasa ini. Kalau model ini semua orang sudah hebat itu, saya pikir. Kan ada orang kadang-kadang kan melenceng karena dia ahli suatu disiplin ilmu, dia menganggap bahwa ilmunya itu milik dia lah. Dia tidak tahu bahwa ilmunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, ada 3 macam tadi. Yang pertama, orang yang berwudu. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid untuk berjamaah walaupun kondisi badannya atau situasi alamnya kurang bersahabat, dipaksakannya dirinya berjamaah. Luar biasa. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang miskin. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Salah satu hikmah puasa itu adalah melatih diri kita untuk bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang miskin yang tidak punya makanan. Kalau kita puasa masih ada bahkan bermacam-macam bukaan makanan yang nunggu kita beduk berbunyi, tapi orang miskin berbunyi beduk, dia belum tentu punya apa-apa untuk dimakan. Masuk isya belum tentu dia ada sesuap nasi atau sepotong roti. Sampai subuh belum tentu ada yang akan dia nikmati. Begitu orang miskin. Maka kita dilatih dalam berpuasa. Makanya kalau orang ibu-ibu, ya Bu ya, yang rajin berpuasa siapa Bu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Iya Bu. Iya Bu. Kalau yang saya tengok atau yang saya pernah lihat, itu lebih rajin ibu-ibu puasa daripada bapak-bapak. Timbul pertanyaan, apa unian memang begitu? Iya. Tapi ada saya itu tidak sependapat. Ibu-ibu itu katanya rajin puasa karena takut mengeluarkan modal. Loke katanya. Tahu loke kan? Anaknya sakit, bawa ke dokter, berobat, lalu bernazar, ya Allah ya Tuhan, kalau anakku sembuh aku puasa 3 hari. Ada bapak-bapak yang model itu? Aduh. Laki-laki kalau kami bapak-bapak ini biar tekor asal kesohor. Iya. Tadi ada satu-satu. Apalagi yang biasa merokok, payah puasa itu. Sehingga dia mengatakan, seandainya berpuasa itu boleh merokok, 2 bulan pun aku bisa puasa. Bohong juga tuh. Tidak ada itu. Itu karena tidak dibolehkan itu. Iya. Itu di tempat lain Pak Musinnya. Kalau tempat lain ibu-ibu rajin puasa, karena puasa tidak ada modal. Apalah modal puasa? Cuma nawaitu shauma ghadin. Iya kan? An adain nazri fardhon alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari menunaikan nazarku wajib bagi diriku karena Allah Ta'ala. Apa modalnya? Mau sahur? Apa ibu-ibu sahur malas dia itu. Tengoklah nanti. Habis tarawih dia makan kue, itulah sahurnya. Tidak ada sahur lagi dia dah. Ibu-ibu jarang tidak terlalu kuat dia beda dengan kita.
Kalau laki-laki bernazar Pak Haji, kalau kau lulus nak sarjana, IP-mu bagus, indeks prestasimu bagus, wisudamu sesuai dengan jadwal, katanya kan, kita nyembelih kambing, wajib saya menyembelih kambing, kita makan-makan, ngundang tetangga. Itu laki-laki. Dia tidak mau dia bernazar puasa. Ya tidak mau dia itu. Makanya saya bilang, biar dia tekor ngeluarkan modal berjuta, yang penting kesohor dia. Beda dengan nazar ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lain nazarnya. Kalau anakku lulus P3, apa namanya? P3K. Iya, ya. Aku puasa. Aku puasa katanya kan, entah sehari dua kan. Banyak itu ibu-ibu itu. Bagus. Tapi lebih bagus lagi, sudah puasa itu amul jai', ngasih makan orang yang sampai bisa nikah pula. Itu lebih bagus. Kita berpuasa dan memberi makan bagi orang yang lapar. Ya Bu ya. Itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak banyak pengajian kita pada malam hari ini. Yang jelas harapan saya yang pertama tadi, teruslah menuntut ilmu, jangan bosan-bosan, karena jangan, walaupun kita tidak dapat informasi ilmu malam hari itu, duduk di masjid ini saja sudah berpahala. Ya kan? Duduk di masjid ini saja sudah berpahala. Ini kita ini dari rumah sampai ke masjid, sampai pulang ke rumah, sampai wahitanun fil bahri yastaghfirunalah. Rumput yang di pinggir jalan, kerikil yang kita lewati, semuanya berdoa kepada Allah. Bahkan ikan di batang hari sana berdoa kepada Allah, Allahumma ghafirlah, Allahumma ghafirlah. Ya Allah, ibu itu udah berangkat ke masjid berjamaah dan dia belajar menuntut ilmu di masjid sana, berikan ia keampunan ya Allah. Itu kerikil, rumput, semua, bahkan wahitanun fil bahari, ikan di laut atau di sungai ikut berdoa. Kalau doa kita, berapalah kekuatannya? Iya kan? Berapalah kekuatan doa kita, Pak? Dosa banyak. Iya kan? Yang model saya ini, apa ndak tumpul doanya? Iya kan? Bersedekah jarang, zikir entah iya entah tidak, sholat maghrib cuma 3 rakaat. Ya saya cuma 3 rakaat. Walaupun saya guru pesantren, saya cuma 3 rakaat subuh maghrib saya. Subuh cuma 2. Iya subuh. Sama lah Bu ya. Sama lah ya. Maksud saya, ibadah kita tak seberapa. Ingin tajam doa kita. Kalau ibadah kita tidak banyak, maka doa kita tumpul. Tapi kalau kerikil yang kita lewati, rumput yang kita lewati, semua meminta ampunkan dosa kita kepada Allah, apa hendak Allah ampuni kita? Bukan kita saja yang berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Mungkin doa saya itu tumpul. Kenapa? Karena zikir saya dikit, entah berzikir tidak. Yang jelas Pak Haji Musin, saya ini mohon maaf, lebih banyak saya berpikir daripada berzikir. Iya, lebih banyak saya berpikir daripada berzikir. Kenapa? Kalau ada orang di batang hari ini tidak pandai sholat, siapa yang bertanggung jawab?
rumahnya dekat masjid, siapa yang salah? Berputar di otak tuh, siapa yang salah? Kebetulan kita apa namanya itu, Imam Syafi'i kan model itu. Imam Syafi'i tidurnya aja tangan gini. Kalau ada suami ibu tangannya tidur, tangannya di atas gini, itu kira-kira apa itu? Susah. Tidur, ibu perhatikan bapaknya, tapi tangannya di atas kening. Walaupun kedengaran dengkulnya, dengkurnya, tapi tangannya di sini. Saya khawatir tadi menjelang tidur itu banyak yang dipikirinya, ya kan? Imam Syafi'i setiap malam tidur tangannya juga di sini. Tapi apa yang dipikirkannya? Berapa rukun sholat? Masih ada tak orang yang belum tahu rukun sholat? Berapa yang membatalkan sholat? Sudah tahu tak masyarakat kira-kira yang membatalkan sholat? Berapa rukun wudhu? Berapa yang membatalkan wudhu? Apa sunat-sunat wudhu? Sudah tahu tak masyarakat saya apa tidak? Itu terus yang dipikirkan Imam Syafi'i. Makanya dia tidak megang tasbih. Beliau tidak berzikir seperti orang lain. Beliau banyak berpikir. Tapi ingat, memikirkan orang lain demi kebaikan juga adalah merupakan salah satu ibadah. Nah, sama dengan guru. Siapa? Sulaiman. Iya kan? Kamu tidak ada baca Quran malam ini, umpama. Tapi murid yang kau ajari baca Quran, ngaji dia di sana malam ini, kau dapat pahala. Kenapa? Karena kamu yang ngajari dia, makanya dia bisa. Sampai dengan gitu, baik guru apapun dia, guru apapun dia. Macam mana kalau guru umum matematika, sama baik. Karena Islam tidak mengetahui dan tidak membeda-bedakan ilmu pengetahuan. Karena semuanya ilmu pengetahuan, disiplin ilmu itu adalah saling membutuhkan. Ya, salah satu contoh, ya kan, salah satu contoh. Wajib zakat, oke. Iya kan? Apa yang mau dizakati? Ini. Berapa hitungannya baru harta wajib dizakati? Berapa perkaliannya? Berapa persen zakat? Kan matematika. Maka disinilah peran guru matematika. Jadi jangan kita berpikir, cuma guru pesantren yang dapat pahala ngajar. Tak, Bu. Walaupun guru pesantren kalau tidak ikhlas, tidak juga. Iya kan? Guru pesantren cuma mikiri menyelesaikan jam ngajar baik. Iya kan? Yang penting ku laksanakan kewajibanku. 45 menit 1 jam pelajaran. Kalau 2 jam pelajaran 90 menit. Soal anak dapat apa tidak menjadi beban bagi pikirannya. Apakah anak itu sudah paham atau tidak? Tidak pernah menjadi renungan baginya. Itu kan cuma menyelesaikan tugas baik namanya itu. Kalau orang ikhlas kan tidak model itu. Guru zaman dulu, guru kita zaman dulu, kalau kita belum paham, diberikannya kesempatan bertanya. Kalau murid tidak bertanya, nangis guru itu. Nangis dia. Guru zaman dulu. Guru zaman sekarang mana ada yang menangis karena muridnya dia bertanya. Malah banyak yang marah kalau murid bertanya. Tak usah tanya-nanya. Pokoknya itu kata saya itulah. Iya kan? Kalau guru zaman dulu enggak. Anak-anakku, sudah bisa tadi kamu pahami tadi rukun sholat itu 13. Ingat tak anak-anakku? Itu yang dipikirkan. Diulang-ulanginya. Begitu guru zaman dulu. Itu.
Waktu Isya jam 7.38. Barangkali itulah dulu pengajian kita yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dengan kesimpulan, Bu, ada 3 macam manusia. Sebenarnya tadi saya ingin ngaji kitab yang lain, ya, ingin ngaji kitab lain seperti pengajian kita tadi malam di Masjid Al-Muttahidin. Syarat takbiratul ihram ada 16. Sebenarnya itu tadi yang akan saya kaji. Syarat Fatihah ada 10. Tapi karena baru ini aku ngaji di sini, tidak tahu nyambung dari mana. Makanya aku ganti kitabnya. Ya sudahlah, ngajak apa bahaya dulu. Apa namanya? Ngajak ngaji, ngajak berjamaah. Nah, itu aja dah dulu saya pikir tadi. Padahal udah aku siapkan tadi di sini. Syarat takbiratul ihram ada 16. Syarat daripada Fatihah ada 10 dari 26. Belum lagi syarat hukum, belum lagi yang lain-lain. Nah, itu tolong nanti dikaji walaupun dengan guru yang lain, dengan siapapun, supaya apa? Supaya ibadah kita makin berkualitas. Bukan sekarang tidak sah, tapi supaya sholat kita, ibadah kita, apapun yang kita amalkan, supaya makin bermutu ibadah kita itu. Mari kita terus belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas seluruh perhatian. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas seluruh kekurangan saya, tutur bahasa saya, gerak-gerik saya. Kalau saya udah serius, model itulah. Itu. Nah, itulah kalau udah serius. Kalau saya diam-diam, bapak-bapak, berarti aku dari serius itu. Oh, tapi kalau udah wajah ini kita serius lah itu. Ya orang Batak model itu, Bang. Nggak percaya tanya kawan sebelah. Kalau orang Batak ketemu ribut berarti akrab. Berarti itu bersaudara, akrab, merasa dekat. Kalau diam-diam saja, ayo minum, iyalah. Ayo makan, iyalah. Berarti tidak merasa dekat itu. Kalau dia ribut sama dia, berarti dia akrab. Itu tanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.